Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam mempelajari perkuliahan statistika pendidikan pada hari ini. Salawat dan beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 2 materi ANOVA 1 jalur yang beranggotakan 8 orang, diantaranya Andi Junaidi, Aulia Isroy, Enggar Maulana Putri Konita, Vini Rezi Nabila Novianti, Kunalfi Reza Lutfiana, Nadia Hairul Nisa, Ahmilia Ciwita, dan Zikri Teja Sukmana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ANOVA 1 jalur. Pendidikan dan komunikasi memiliki kaitan yang sangat erat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Ketika seorang belajar berpengalaman, maka orang tersebut melakukan dan membutuhkan komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting dalam pemantapan pembelajaran dan perilaku yang diharapkan. Hubungan antara pengajar dan pelajar dan penyampaian instruksi. Prosedur untuk membandingkan rata-rata dua populasi sudah dipelajari pada bab terdahulu. Kadang-kadang manajemen bukan saja dihadapkan pada dua populasi yang membandingkan. Misalnya, terdapat 3 metode kerja yang tersedia. Untuk membandingkan ketiga metode tersebut, kita memerlukan analisis lain yang disebut analisis sidik ragam atau yang biasa kita sebut ANOVA. Walaupun disebut analisis ragam, ANOVA bukan membandingkan ragam populasi, melainkan membandingkan rata-rata populasi. Disebut analisis ragam karena dalam prosesnya ANOVA memilah-milah keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber keragaman inilah yang akan digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut. Dalam pengujian hipotesis ada asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu setiap populasi menyebar mengikuti distribusi normal. Dengan ragam populasi sama, populasi dalam hal ini sering juga disebut perlakuan atau treatment. Karena perbedaan populasi yang sering disengaja atau dikontrol dengan membuat perlakuan tertentu. Menurut banyaknya faktor yang menjadi pusat perhatian, ANOVA dibagi menjadi ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. Nah, di materi kali ini kita akan membahas ANOVA 1 arah atau ANOVA 1 jalur. Sebelum mengerti apa itu ANOVA 1 jalur, maka kita harus mengerti dulu apa itu ANOVA. Nah, pengertian ANOVA akan dijelaskan oleh Aulia Isroy. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Aulia Isroy akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata dari lebih dua sampel. Penggunaan analisis ANOVA banyak digunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yakni menguji variabel terikat dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamatinya. Sementara itu, untuk melakukan uji analisis ANOVA diperlukan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Kemudian, populasi-populasi yang diteliti memiliki distribusi normal. Adapun
Cara yang dapat digunakan untuk pengujian uji normalitas yakni yang pertama, uji normalitas dengan C kuadrat dikatakan sebagai uji secara parametrik karena menggunakan penafsir-rataan dan deviasi baku. Dan yang kedua dengan menggunakan metode Lilliefors. Uji ini merupakan uji secara non-parametrik. Kemudian syarat yang ketiga, populasi-populasi tersebut memiliki standar deviasi atau simpangan baku yang sama atau variansi yang sama. Kemudian yang terakhir, sampel yang ditarik dari populasi tersebut bersifat bebas dan sampel ditarik secara acak. Terima kasih. Baiklah, pengertian ANOVA satu jalur akan dijelaskan oleh Kunalfi Reza. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Kunalfi Reza Lutfiana akan menjelaskan pengertian ANOVA satu jalur. Menurut Sujayana, tahun 1996 dinamakan analisis varian satu arah dikarenakan analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Kemudian menurut Ridwan, tahun 2003 halaman 210, adapun tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya yaitu untuk menguji kemampuan generalisasi. Agar lebih memahami apa itu ANOVA satu jalur, maka kita memasuki contoh soal. Pada contoh soal ini, kita dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama yaitu langkah-langkah manual, dan yang kedua adalah langkah-langkah menggunakan SPSS. Untuk langkah-langkah manual akan dijelaskan oleh Enggar Putri Konita. Kepadanya saya persilahkan. Saya Enggar Maulana Putri Konita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah manual ANOVA satu jalur. Menurut Ridwan, pada tahun 2003 halaman 218, adapun langkah-langkah uji ANOVA untuk satu jalur dan contoh soalnya yaitu seorang ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai ulangan tengah semester sebagai berikut. Tugas belajar dilambangkan dengan A1, datanya sebanyak 11 orang. Izin belajar dilambangkan dengan A2, datanya sebanyak 12 orang. Dan umum dilambangkan dengan A3, datanya sebanyak 12 orang. Pertanyaannya yaitu, buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian, langkah-langkah menjawabnya yaitu yang pertama, kita asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Kemudian yang kedua yaitu membuat hipotesis. Hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Sedangkan H0-nya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat hipotesis HA dan H0 dalam bentuk statistik, yaitu HA-nya A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, sedangkan H0 yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat data statistik induk dalam bentuk tabel, di mana kita masukkan nilai dari A1, A2, dan A3. Kemudian selanjutnya kita buat N, yaitu N di situ adalah jumlah dari data yang ada. Untuk dari A1 jumlah datanya yaitu sebanyak 11 orang. Kemudian untuk A2 yaitu 12 orang dan A3 sebanyak 12 orang. Jadi total keseluruhan data yaitu adalah 35 orang. Kemudian untuk sigma X-nya yaitu adalah jumlah nilai dari A1, 6 ditambah 8 ditambah 5 sampai ditambah 7 dihasilkan yaitu 73. Kemudian untuk A2 dihasilkan 71 dan A3 dihasilkan 90.
sehingga total keseluruhannya itu 234. Kemudian selanjutnya itu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini adalah hasil dari 6 dikuadratkan yaitu sama dengan 36 ditambah 8 dikuadratkan yaitu 64 ditambah 36 hingga seterusnya sampai ke angka 7 di data ke-11 dijumlahkan hasil pengkuadratannya sehingga didapatkan 493. Untuk A2 didapatkan 431 dan untuk A3 didapatkan 692 sehingga total keseluruhannya itu 1616. Untuk X bar atau rata-rata itu didapatkan dari sigma X dibagi banyaknya data yaitu N. Untuk A1 sigma X-nya yaitu 73 dan N-nya sebanyak 11 orang sehingga 73 dibagi 11 menghasilkan untuk A1 yaitu 6,64. Untuk A2 yaitu 71 dibagi 12 sehingga menghasilkan 5,92 dan untuk A3 yaitu 90 dibagi 12 menghasilkan 7,5 sehingga total keseluruhan dari rata-rata yaitu adalah 6,69. Kemudian selanjutnya itu sigma X dikuadratkan per N dikali A. Sigma X dikuadratkan ini adalah hasil dari sigma X yaitu 73 untuk A1 dikuadratkan per N dikali A. Sehingga didapatkan untuk A1 yaitu 484,45, untuk A2 yaitu 420,08 dan untuk A3 yaitu 675 sehingga total keseluruhannya yaitu 1564,46. Untuk varians atau S kuadrat untuk A1 didapatkan 0,85, untuk A2 didapatkan 0,99 dan untuk A3 didapatkan 1,55 sehingga total keseluruhannya itu 1,33. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Rezi Enabala Novilanti. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Vini Rezi Enabala Novilanti akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur. Selanjutnya yaitu ada langkah kelima, kita menghitung jumlah kuadrat antargrup. Di sini kami melambangkan dengan JKA. JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma XAI dikuadratkan per N kecil AI kurang dalam kurung sigma XR dikuadratkan per N besar. Sigma XAI ini merupakan sigma XA1, sigma XA2, dan sigma XA3. Kemudian N kecil AI ini merupakan jumlah sampel A1, jumlah sampel A2, dan jumlah sampel A3. Selanjutnya, sigma XR ini merupakan jumlah keseluruhan dari sigma XA1, sigma XA2, dan sigma XA3. Dan N besar ini merupakan jumlah sampel keseluruhan. Dan itu semua ada pada tabel di langkah keempat. Jadi silahkan teman-teman lihat ya. Kemudian kita operasikan dan hasilnya adalah 15,07. Selanjutnya pada tahap ke-6 kita menghitung derajat bebas antar grup. Di sini kami lambangkan dengan DBA. DBA sama dengan A kurang 1. A itu merupakan jumlah grup A. Jumlah grup A yaitu 3, sehingga 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Selanjutnya pada tahap ke-7 kita menghitung kuadrat rata-rata antar grup. Di sini kami lambangkan dengan KRA. KRA sama dengan JKA per DBA. JKA tadi setelah kita dapat hasilnya yaitu 15,07. Selanjutnya DBA tadi sudah kita dapatkan yaitu 2, sehingga 15,07 dibagi 2 itu sama dengan 7,54. Selanjutnya pada langkah ke-8 kita menghitung jumlah kuadrat dalam grup, yaitu kita lambangkan dengan JKD. JKD sama dengan dalam kurung sigma X kuadrat R dikurang sigma dalam kurung sigma XAI dikuadratkan per N kecil AI. Nah, sigma X kuadrat R ini yaitu sigma X kuadrat A1, sigma X kuadrat A2, dan sigma
sigma X kuadrat A3. Kemudian sigma XAI ini merupakan sigma X A1, sigma X A2, dan sigma X A3. N kecil AI ini merupakan jumlah sampel A1, jumlah sampel A2, dan jumlah sampel A3. Selanjutnya, pada tahap ke-9, kita menghitung derajat bebas dalam grup. Nah, kami lambangkan dengan DBD. DBD sama dengan N besar kurang A besar. N besar ini merupakan sampel keseluruhan dan A besar ini merupakan jumlah grup. Jumlah sampel keseluruhan yaitu 35 dan jumlah grup A itu ada 3, sehingga 35 dikurang 3 itu adalah sama dengan 32. Selanjutnya, pada tahap ke-10 kita menghitung kuadrat rata-rata dalam antar grup. Kami lambangkan dengan KRD. KRD sama dengan JKD per DBD. JKD tadi telah kita dapatkan yaitu 36,47 dibagi DBD itu kita dapatkan tadi yaitu 32, sehingga hasilnya yaitu 1,14. Selanjutnya, pada langkah ke-11 kita mencari F hitung. Nah, F hitung sama dengan KRA per KRD. KRA itu merupakan kuadrat rata-rata dalam antar grup, dan KRD itu KRA itu merupakan kuadrat rata-rata dalam kuadrat rata-rata antar grup. Sementara untuk KRD itu merupakan kuadrat rata-rata dalam antar grup. Yang kita dapat yaitu KRA itu yaitu 7,54 dibagi KRD yaitu 1,14 sama dengan 6,61. Selanjutnya, pada langkah ke-12 kita menentukan tahap signifikan. Kita misalkan alfanya itu adalah 0,05. Selanjutnya, pada langkah ke-13 kita mencari F tabel. Nah, F tabel sama dengan F dalam kurung 1 kurang alfa dalam kurung DBA, DBD. Nah, alfa tadi kan kita misalkan adalah 0,05. Kemudian DBA itu adalah 2 dan DBD itu adalah 32. Sehingga F tabel sama dengan F dalam kurung 1 kurang 0,05 dalam kurung 2,32. F tabel sama dengan F dalam kurung 0,95 dalam kurung 2,32. Baiklah, di sini saya akan jelaskan maksud dari 0,95 dan 2,32. 0,95 itu merupakan tahap kepercayaannya. Tahap kepercayaannya yaitu 95% atau tahap signifikannya yaitu 5%. Kemudian angka 2 ini merupakan pembilang dan angka 32 ini yaitu penyebut. Jadi cara membaca F tabelnya itu silahkan teman-teman cari F tabel yang signifikannya adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya kita lihat angka 2-nya itu di bagian kanan, kemudian angka 32-nya itu di bagian bawah, sehingga didapat F tabelnya itu adalah 3,03. Selanjutnya, pada langkah ke-14 kita membuat tabel ringkasan ANOVA. Jadi setelah kita cari dari langkah ke-5 hingga langkah ke-13, kita buat tabel ringkasan ANOVA-nya. Selanjutnya, pada langkah ke-15 kita menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Karena F hitungnya itu adalah 6,61 lebih besar dari F tabel yaitu 3,03, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, pada langkah terakhir yaitu menyimpulkan. Nah, dari langkah ke-15 kita ketahui bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Maka dapat kita simpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Terima kasih. Baiklah, langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh Nadia Hairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Nadia Hairunisa akan melanjutkan presentasi. Dalam pengujian hipotesis dapat juga diselesaikan dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan contoh,
Berikut adalah hasil ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Yang pertama, yaitu dapat melihat perbedaan rata-rata antara tugas belajar, izin belajar, dan umum, yang dapat dilihat dalam tabel deskriptif. Berdasarkan output SPSS di tabel deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata sebagai berikut. Rata-rata dari tugas belajar adalah 6,8182. Rata-rata dari izin belajar adalah 5,9167. Rata-rata dari umum adalah 7,5000. Dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata paling tinggi yaitu dari nilai umum, yakni sebesar 7,5000. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rahmilia Cuwita. Kepadanya saya persilahkan. Menguji kesamaan varian atau uji homogenitas berdasarkan output SPSS di atas diperoleh angka Levin statistik sebesar 1,261 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,297. Karena nilai signifikansi 0,297 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok ini yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari ketiga sampel nilai tersebut berbeda secara signifikan. Berikutnya yang terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh Andi Junaidi. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Andi Junaidi akan menyimpulkan presentasi pada hari ini, yaitu kesimpulannya. Pertama, ANOVA atau Analysis of Variance merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata dari lebih dua sampel. Yang kedua, adapun syarat-syarat menganalisis ANOVA yaitu masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Populasi-populasi yang diteliti memiliki distribusi normal. Populasi tersebut memiliki standar deviasi yang sama atau variasi yang sama. Sampel yang ditarik dari populasi tersebut bersifat bebas dan sampel ditarik secara acak. Dan yang ketiga, tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasi atau dapat sampel dianggap dapat mewakili populasi. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Jadi itulah ANOVA satu jalur. Apabila ada pertanyaan pada materi kali ini, bisa ditanyakan kepada kami pada via WhatsApp. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada presentasi kali ini. Saya Zikri Teja Sukmana sebagai moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.